kita merenung sejenak. Kita kaitkan dengan saudara-saudara kita di Palestina. Kalau saat ini asyik kita menikmati nuansa hidup dan kehidupan, sholat Jumat kita tanpa sebuah kecemasan yang berarti, sholat Jumat kita dari rumah, dari tempat kita singgah menuju masjid ini nyaman-nyaman saja. Tidak demikian di Palestina, di Gaza dan sekitarnya. Kalau kita saksikan anak-anak kita beranjak sekolah nyaman, sarapan bersama, dan kalau kita mau merenung sejenak pagi saat beraktivitas, yang ingin sekolah, yang ingin ke kantor, yang ingin kuliah, yang ingin ke pasar, semua aktivitas walaupun kondisi seputar Jakarta, Jabodetabek dirasakan alhamdulillah nuansanya lebih panas dari hari minggu-minggu sebelumnya. Percayalah, ini masih kita nikmati dengan suasana yang nyaman. Tapi di sana saudara-saudara kita keluar sudah banyak kepulan asap, keluar sudah terdengar suara roket, keluar sudah terdengar suara senjata-senjata dengan letupan senjata-senjata rudal yang cukup canggih. Kalau kita asyik di kala masuk tenggelam matahari, kemudian masuk malam tidur dengan nyenyak-nyenyak, tidak demikian dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sesusah-susahnya kita saat ini terkait dengan persoalan ekonomikah, persoalan kesehatankah, persoalan terkait dengan keharmonisan. Di sana bahkan rumah sakit yang ada di Gaza dihantam oleh Zionis Israel laknatullah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kalau saat ini kita masih bercengkrama dengan istri kita, dengan keluarga kita, banyak saudara-saudara kita yang pagi masih menjumpai anak-anaknya. Anak di kala pagi masih jumpa dengan ayah dan ibunya. Siang bahkan sore hari karena dibombardir sedemikian rupa telah berpisah dengan orang tuanya, berpisah dengan keluarganya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Apakah kita hanya diam saja bertumpu tangan? Tidak. Doa silahul mukmin. Doa senjata untuk orang-orang yang beriman. Adakah sejak bangun tidur sampai tertidur lagi kita abaikan begitu saja saudara-saudara kita? Mana bukti persatuan dan kesatuan? Mana bukti jikalau saudaramu tersakiti? Adakah empati kita? Setidaknya harus mengalir doa dari lubuk hati kita yang teramat sangat. Allahumma ansur ikhwanana muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin al-mujahidin fi Palestin. Ya Allah, beri pertolongan saudara-saudara kami muslimin, muslimat dan para mujahid yang ada di Palestina. Saudara-saudara sekalian, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua apapun yang terjadi di dunia tentunya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka sulit. Ya, mereka sedang mengalami peperangan. Ya, mereka sedang mengalami sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa, tidak senyaman di Indonesia, tidak senyaman di bumi manapun saat ini. Namun percayalah, dalam sebuah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat." Jangan kau kira mereka yang terbunuh mati di jalan Allah itu mati, tidak. Bal ahya walakin la tashurun. Mereka hidup, bahkan dikarunia rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang wafat meninggal di Palestina, mereka mendapatkan anugerah syahid, mereka mendapatkan anugerah syahidah.
Apakah kita tidak mengiri? Apakah kita tidak ingin untuk seperti mereka? Syahidnya kita adalah toleransi kita. Syahidnya adalah kita bentuk kepedulian kita merasakan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Oleh karenanya, apabila kita berpungkuk tangan begitu saja, mana untuk membuktikan loyalitas keimanan kita? Bahwasanya dalam sebuah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min akhul mu'min kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dan. Orang yang beriman satu dengan yang lainnya hendaknya laksana satu bangunan yang saling kuat menguatkan. Apabila kita sesama muslim, apabila kita sesama orang yang beriman ada yang berbahagia, kita harus merasakan pula kebahagiaan itu. Jikalau ada seorang kita sulit ekonomi, sakit, ataupun wafat meninggal dunia, kita bertakziah, kita tengok, kita jenguk, dan setidaknya kita doakan agar mereka keluar dari kesulitannya. Apalagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Untuk itu, untuk diri saya dan kita semua menghimbau agar senantiasa sisihkan usai sholat kita, doakan saudara-saudara kita yang dari Palestina senantiasa diberikan ketangguhan, ketabahan, kekuatan, dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para syahid yang gugur untuk mempertahankan, memperjuangkan tanah airnya, kita doakan semakin lapang alam barzahnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Apalah artinya tahajud kami, apalah artinya tilawah Al-Quran kami, apalah artinya amal ibadah kami jikalau seorang kami di sana memiliki sesuatu hal yang tidak nyaman, kami hengkang begitu saja, tidak mempunyai kepedulian untuknya. Kami belum bisa berdonasi, kami belum bisa untuk ambil ke sana, bahkan datangnya kami boleh jadi merepotkan mereka di sana. Hadirkan senantiasa kami, gerakan tubuh kami bersaudara, mereka pun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun sama syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat kami tahiyat, kami baca Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kami berselawat salam mohon sampai kepada Rasulullah. Kami iringi saat tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Semoga keselamatan atas kami dan juga hamba-hamba yang saleh. Bahkan di dalam khutbah Jumat, setiap Jumatnya khatib selalu berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Terlebih saat ini saudara-saudara dari Palestina, mari senantiasa hadirkan setiap saat doa-doa kita untuk saudara-saudara kita, para mujahid di Palestina, agar diberikan ketangguhan, diberikan ketabahan, diberikan kekuatan, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa silahul mukmin, jika terakumulasi dengan sebuah tulisan dari kita untuk mendoakannya, insya Allah akan memberikan sebuah kemenangan, dan kemenangan yang sejati adalah saat wafat ayat-ayat yang tetap dalam rangka iman, takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma fir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sekalian, namun tetaplah kita harus dalam koridor-koridor yang digariskan
yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi pun mengecam keras atas kedahsyatan perilaku daripada bangsa Israel, dan para dai-dai pun khususnya mengecam terkait rumah sakit yang di dalamnya terdapat anak-anak wanita yang tak berdosa, yang tidak lazim untuk saat itu ada tatanan aturan-aturan dalam perdamaian dunia, ada aturan-aturan dalam peperangan, pun disikapnya, pun dilibasnya, pun dibombardirnya, sampai-sampai pemerintah kita pun mengutuk. Untuk itu kita tetap jangan emosional, jangan lepas kontrol, tetap dalam koridor akhlakul karimah yang terindah. Kalau tidak bisa berdonasi, kalau tidak bisa berdakwah, maka gunakan doa senantiasa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allahumma ansur ikhwanana muslimin al-mujahidin fi Palestina. Allahumma ansur ikhwanana muslimin al-mujahidin fi Palestina. Allahumma ansur ikhwanana muslimin al-mujahidin fi Palestina. Ya Allah, betapa kami yang hidup di bumi persada Indonesia, sesulit apapun jauh, tetap kami syukuri. Kami teringat saudara-saudara kami yang ada di sana, ya Allah. Beri kekuatan lahir batinnya, tetapkan dalam iman dan takwanya. Jadikan senantiasa, ya Allah, pertolongan-Mu dekat, pertolongan-Mu dekat, pertolongan-Mu dekat. Allah, inna nasrullah karim, sesungguhnya pertolongan itu dekat, ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang iman takwa, bukan tumbuh berkembang menjadi jiwa-jiwa yang kerdil dan munafik, bukan tumbuh berkembang menjadi jiwa-jiwa yang tidak ada empati terhadap sesama. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, ya Rahman, kami lemah, Kau yang Maha Kuat. Beri kekuatan lahir batin pada kami dan saudara-saudara kami yang ada di Palestina, dan senantiasa suatu saat pun yang di Palestina yang berjuang di jalan-Mu wafat, kami pun suatu saat wafat meninggal dunia. Yang kami harapkan adalah akhir hayat kami dalam keridhaan-Mu, akhir hayat kami husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala